Jumpa kembali di channel Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Serba-serbi Hadapi Kolektor episode yang ke-13. Seperti janji saya, ini hari adalah tanggal 23 November 2021. Ini artinya setiap tanggal 23 saya akan membawakan topik serba-serbi hadapi kolektor, di mana forum ini adalah kesempatan saya untuk mulai menjawab pertanyaan yang telah masuk dari audiens, entah itu pertanyaan yang telah ditulis di kolom komentar channel YouTube saya, ataupun entah itu yang dikirim melalui email omahsolusiindonesia@gmail.com, omahsolusiindonesia tanpa spasi @gmail.com, ataupun pertanyaan melalui nomor telepon 0851 0051 7473. Dan di episode yang ke-13 ini, seperti biasa, saya hanya menjawab 3 pertanyaan yang saya anggap relevan. Saya akan mulai menjawab pertanyaan yang pertama, dikirim oleh seorang ibu yang intinya bisa saya kategorikan sebuah pertanyaan, atau bisa saya kategorikan sebuah curhat, atau bisa saya kategorikan sebuah keraguan. Tapi ini relevan sekali untuk saya bagikan pada Anda sekalian, agar supaya rasa gundah gulana seperti yang dialami oleh ibu ini tidak terjadi pada Anda. Jadi inti masalahnya adalah ibu ini sejak adanya virus corona, adanya pandemi mulai masuk di negara kita tercinta bulan Maret 2020, ibu ini salah satu yang kena atau terdampak adanya pandemi, dan ibu ini kena PHK. Dan ibu ini punya 2 kartu kredit. 2 kartu kredit, dan akibat tidak ada penghasilan ya diabaikan atau tidak dibayar. Nah, kemudian seperti yang telah saya katakan, bahwa dengan tidak bayar otomatis kan ibu ini kan selalu berhadapan dengan kolektor, entah itu debt call, entah itu deskol. Dan pertanyaannya ini atau statementnya itu unik. Sebelum saya melihat atau mendapatkan edukasi dari channel Omah Solusi Indonesia, belum melek hukum, saya selalu kalau sedang diberondong oleh kolektor, entah itu perkataan debt call, entah itu perkataan deskol, tidak bisa jawab dan hanya meratapi nasib, bersedih bahkan menangis. Tidak ada perlawanan, karena selama itu ibu ini tidak mengerti tentang apa sih haknya seorang debitur yang sedang macet. Kalau kewajiban, pasti kewajiban seorang debitur yang sedang macet, bahwa ketika kondisi finansialnya sudah mulai membaik, sudah stabil, hukum hutang adalah bayar. Tapi dia tidak tahu tentang haknya, sehingga semuanya apa yang sudah diatur di sebuah perundang-undangan, walaupun itu hanya sebatas surat edaran Bank Indonesia, bukan surat peraturan Gubernur Bank Indonesia, tapi itu sudah menjadi pegangan. Jika mana bank melakukan pelanggaran, itu bisa kita cekal dengan itu. Artinya kesimpulannya, tadinya pasif, dia apa-apa cuma nerimo, dan setelah ketemu dengan channel saya Omah Solusi Indonesia, dia mulai mau merubah adanya perlawanan atau defense.
Jadi kan dari pasif menjadi aktif. Ibu ini bingung. Ketika saya mau menerapkan itu, apakah nantinya saya ini kan bahasa Jawanya kan aneh, wagu. Aneh. Tadinya nrimo dionek-onekke meneng wae. Di chat, di telepon meneng wae. Tidak ada jawaban, merasa bersalah. Ada kata-kata maaf, saya belum bisa bayar. Dan ingat, sebelum saya lupa, di video saya berikutnya saya akan berikan materi khusus agar supaya conversation yang terjadi antara debitur yang sedang macet dan kolektor ini tidak salah kaprah. Maaf, meratap dan sebagainya itu sama sekali tidak diperlukan. Dan ibu ini mengatakan, apa kan tidak aneh Pak, kalau saya tadinya penakut jadi sekarang ini jadi terlalu berani. Baik Ibu, saya terima kasih sekali atas pertanyaannya dan saya akan menjawab. Mohon maaf, kenapa kok segala sesuatu hal yang rasanya sebenarnya ini tidak ada perkara, tapi Ibu memikirkan, mengolah pikiran ini menjadi rumit dan membuat Anda pusing sendiri. Hukum alam semesta ini sudah jelas. Sesuatu pasti berubah. Tidak ada yang kekal. Jadi kalau Ibu mengatakan apa ndak aneh, apa ndak wagu, dari penakut jadi pemberani, dari pasif jadi aktif, bahkan menyerang. Apa ndak aneh? Itu ndak perlu jadi beban. Tugas Ibu itu adalah yang tadinya tidak tahu hukum, buta hukum jadi melek hukum. Itu yang harus Anda pikirkan, cuman itu. Tadinya kolektor umpama berbahasa kotor, konyol, Anda diam aja karena Anda belum tahu. Ketika umpama dia mengancam, kalau kamu tidak mau bayar akan saya sebarkan ke relasi lain, Anda diam aja karena Anda tidak tahu bahwa itu melanggar. Dan ketika Anda sekarang sudah tahu, ya Anda katakan. Semua butuh training. Jadi berpikirlah untuk hal yang lebih maju, lebih baik kehidupan yang ke depan. Jangan berpikir yang menurut saya, mohon maaf, itu tidak perlu dipikir, diabaikan. Kata orang itu, kalau Anda mengikuti kata orang itu pusing, Bu. Karena satu lagi hukum alam semesta bahwa sebaik apapun kita pasti punya musuh atau ada yang membenci. Akan tetapi aneh juga, sejahat apapun kita pasti juga ada orang yang mau berteman dengan kita. Tapi itu semua adalah tidak perlu kita bahas. Yang penting adalah hidup kita ini lebih baik. Andai saya suruh memilih sebuah penghakiman dari orang lain, ini saya katakan andai saya suruh memilih. Tapi kalau saya, siapapun, kapanpun mau berkata tentang saya apapun, I don't care. Yang penting saya tidak begitu. Tapi andai saya boleh memilih, dulu dia itu brengsek, tidak bayar hutang kartu kredit. Tapi sekarang dia orang yang berhasil baik dan telah melunasi semua hutang kartu kredit. Itu cita-cita saya. Dan harapan saya juga cita-cita Anda semua.
apa yang saya lakukan hari ini? Karena sayalah yang mengerti diri saya, bahwa saat ini saya sedang memprioritaskan hal yang lebih penting. Dan ketika segalanya sudah settle, sudah terbuka jalan rezeki saya akan mau membayar, dan saya lebih suka memilih dulu Hani Tejo Wahyono ini tidak bayar hutang, macet kartu kredit, tapi sekarang sudah beres semua. Dulu saya pilih orang kalau menghakimi saya ya, orang yang menghakimi saya, dulu dia jahat, orang ini jahat sekali. Tapi sekarang orang ini baik. Karena itulah hukum alam semesta. Anda atau saya tidak bisa memvonis orang jahat selalu jahat, tidak. Karena akan ada saatnya ketika yang kuasa menjamah, ketika yang kuasa memberi kesempatan untuk berubah dan dia mengikuti, dia akan berubah menjadi sosok yang langit dan bumi. Tapi juga Anda ingat, jangan sampai Anda malah sebaliknya, atau saya sebaliknya. Dulu Hani Tejo Wahyono itu baik sekali. Sekarang Hani Tejo Wahyono itu brengseknya luar biasa, itu penjahat. Jangan sampai begitu. Jadi kira-kira semoga sugesti saya ini bisa Anda terima. Lakukan saja apa yang ingin Anda lakukan. Selama itu Anda anggap benar, selama Anda tidak memanipulasi kebohongan dalam hati nurani Anda, memang saat ini saya belum mau bayar kok, memang saat ini saya uangnya jumpen kok, lakukan saja. Karena itu tidak menyalahi aturan apapun. Selama nantinya endingnya kita bayar, itu tidak ada menyalahi aturan apapun. Tapi kalaupun Anda atau saya atau siapapun, dan saya tidak mengharapkan itu, pada akhirnya tidak mau membayar, yaitu jalan hidup kita. Silahkan Anda lihat apa itu SIDPI checking, di sana sudah saya ceritakan. Jadi di sana sudah saya ceritakan, idealnya kita bayar kalau kita sudah dalam kondisi finansial yang bagus. Bayarlah hutang ketika memang kita sudah mampu dan siap. Jangan bayar hutang karena kita takut akan pressure dari kolektor. Semoga pertanyaan Ibu sudah terjawabkan oleh apa yang sudah saya paparkan. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya akan lanjutkan pertanyaan yang kedua, dikirim oleh seorang bapak. Bapak ini intinya sama. Tadinya menerima, diulek sama kolektor nerimo, belum melek hukum. Dan setelah kenal dengan channel Mas Solusi Indonesia, dia menyimpulkan berarti kita harus melakukan perlawanan ya Pak ya. Ketika kita sudah menjawab, menegosiasi, dan kita sudah berani menemui debt call-nya, sudah kita pastikan, sudah kita putuskan sesuai hati nurani kita bahwa kita ini tidak kepingin bayar dulu, tetapi mereka melakukan tindakan yang keluar dari jalur, berarti kita harus melakukan tindakan ya Pak ya. Pertanyaannya ke saya, bagaimana atau andai bank menolak somasi kita, bagaimana Pak? Baik, ini artinya baru andai ya Pak ya, Anda belum melakukan ya Pak ya. Oke, menolak itu maksudnya menolak gimana? Menolak itu dalam arti tidak digubris, atau mungkin tetap sudah Anda somasi, Anda tetap diteror. Kalau itu yang terjadi, saya punya langkahnya.
next video saya akan jelaskan tentang hal itu. Jika somasi pertama tidak diindahkan, akan ada cara yang lebih dahsyat untuk memberikan efek jera bank penerbit kartu yang kasat mata melanggar. Tapi kalau menolaknya itu adalah seperti yang pernah saya alami klien saya di tahun 2013 atau 2016, saya lupa. Ketika kita mengirim dokumen ke bank penerbit kartu dan itu ditolak, itu Anda tidak perlu takut, tidak perlu risau, tidak perlu gentar. Oke, saya kasih tunjuk. Ini kalau nggak salah di 2014 atau 2015, saya lupa. Pelanggaran yang dilakukan oleh kolektor bank penerbit kartunya dengan cara arogan dan menuju ke premanisme, dan saya sarankan untuk melayangkan surat somasi yang ditembuskan kepada OJK. Dulu mungkin saya tembuskan ke Bank Indonesia, saya lupa, karena ini kira-kira 2015-2014. Kita kirim lewat pos, dan apa yang terjadi? Nanti saya akan foto, saya akan tampilkan di akhir video supaya ini nih bukan omong doang. Ini lewat pos ekspres. Di sini ada 6 alasan kembali. Jadi kantor pos, kurirnya ketika mengirimkan dokumen itu kan kadang-kadang kan langsung pemilik rumahnya ada atau pemilik kantornya ada. Itu ada alasan kembali atau pemilik kantornya tidak ada. Yang pertama alasan tidak jelas. Artinya kurirnya tidak menemukan alamat yang Anda tulis. Ini akan kembali ke Anda sebagai pengirim. Yang kedua adalah penerima tidak dikenal. Jadi bisa jadi Anda kirim ke Jalan Patimura 34 kepada Pak Tommy. Nah, saya penghuni Patimura 34 dan tidak ada Tommy, ya saya pasti bilang sama kurir, penerima tidak dikenal. Kemudian ketiga, pindah alamat. Seperti yang tadi saya kasih contoh, bisa jadi kepada Pak Tommy, Patimura 34, dan saya kebetulan tahu bahwa Pak Tommy pindah alamat. Saya pasti kembalikan ke kurir, ini orangnya pindah alamat, saya centang. Saya kembalikan ke kurir agar supaya kembali kepada pengirim. Kemudian yang keempat, meninggal dunia. Sama lagi, umpama yang dikirim Pak Tommy, Jalan Patimura 34, dan kebetulan itu dulu mantan pemilik rumah ini, dan saya kebetulan tahu meninggal dunia, ya saya bilang orang ini dah meninggal dunia dan saya pemilik baru rumah ini, silahkan centang, dan ini kembali ke kurir, dan kurir akan kembali kepada pengirim. Alasan yang kelima adalah rumah kosong atau kantor sudah rumah kosong atau kantor sudah rumah kosong. Jadi ketika kurir datang, dodok-dodok, ketok-ketok berkali-kali karena ini pos tercatat. Kalau cuma surat biasa ya cuma dilempar buhra-weruh. Tapi kalau pos tercatat itu dimonitor hasilnya. Rumah kosong, dan inilah bank terkoboi. Ditolak. Dan ini tidak ada tedeng aling-aling, bahasa Jawanya tidak ada unggah-ungguh pekewo, tidak ada toto kromo, langsung ditolak, suruh balikkan ke pengirim. Nanti akan saya foto dan saya akan berikan di akhir video. Apakah dengan begitu arogan bank itu artinya dia bebas?
untuk berlaku semena-mena melanggar aturan. Oh, salah besar. Karena saya selalu mengajarkan untuk di-CC-kan ke pada saat zaman dulu ke Bank Indonesia, kalau zaman sekarang ke OJK. Dan saya bahas zaman sekarang, saya tidak bahas masa lalu. Zaman sekarang itu pengawasnya adalah OJK. Dan ini pun juga nanti akan saya foto. Saya foto supaya Anda tahu apa toh, untuk apa sih sebenarnya OJK ini siapa dan wewenangnya apa, tujuannya apa, misinya apa, visinya apa. Di sini sudah jelas. Nilai strategisnya apa sudah jelas. Jadi tujuan OJK ini adalah, tujuan OJK salah satunya adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nanti saya akan foto dan saya akan masukkan. Dan kalau Anda tidak puas, Anda ke kantor OJK minta brosur ini gratis. Wewenangnya apa? Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan yang sebagai pelaku atau penunjang kegiatan. Artinya ketika mereka berarogan, padahal sudah ditata, walaupun hanya sebatas bentuknya surat edaran Bank Indonesia dan bukan peraturan Gubernur Bank Indonesia, tapi itu semua sudah ada juklaknya. Dan ketika bank penerbit kartu mengirim kolektor yang arogan, ompak-ompakan, melanggar aturan yang telah dibuat, jangan Anda pernah khawatir. Ditolak malah bagus sekali, 2 kali. Tegurannya 2 kali. Yang pertama kamu telah melakukan dan kamu telah menyangkal. Buktinya klien atau debitur yang mengirim surat kamu tolak. Itu malah penegurannya double-double. Dan jika Anda mengirimnya lewat pos akan dapat tanda terima lewat pos, dan jika mana Anda mengirimnya langsung datang ke kantor OJK, Anda akan langsung dapat tanda terima seperti ini. Dan setelah tanda terima seperti ini telah diterima oleh OJK, hanya dalam waktu hitungan kurang dari seminggu Anda akan di SMS progresnya. Jadi itulah jawaban saya untuk Bapak. Anda tadi bicara andaikan, saya katakan jangan khawatir, don't worry. Jika memang tata cara penagihan dari bank keluar dari batas, Bapak punya hak sebagai seorang debitur macet yang telah diatur oleh surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP. Demikian jawaban saya. Semoga Bapak puas dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Saya akan lanjutkan pertanyaan yang ketiga dan pertanyaan yang terakhir. Dikirim oleh seorang Bapak lagi. Pak, saya telah melihat video Anda manajemen stres hadapi teror kolektor via telepon. Yang jadi perkara, handphone saya masih handphone jadul, Pak. Belum Android atau belum bisa untuk menginstal sebuah platform yang telah Anda bicarakan di video itu. Apa yang harus saya lakukan? Baik, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas respon Anda, atas dukungan Anda telah menonton video saya manajemen stres ketika diteror oleh kolektor via telepon. Tapi barusan Anda menanyakan atau mengucapkan sebuah statement bahwa handphone Anda masih jadul. Saya hanya memberikan plus dan minus saran, tapi artinya tidak itu semua keputusan di tangan Anda. Karena sekarang ini handphone yang istilahnya handphone smartphone itu juga dibilang mahal ya mahal, dibilang murah ya murah.
Kalau kita mau cari smartphone yang sederhana, yang penting bisa menginstal salah satu platform yang sudah saya bahas, rasanya Anda juga perlu perjuangkan. Karena begini Pak, ketika Anda ini ya tidak bisa melakukan strategi cerdas, mana yang harus saya pilih? Jangan sampai kedua-duanya Anda kena masalah. Kedua-duanya maksudnya gimana Pak Ani? Kedua-duanya itu maksudnya begini, diteror di telepon, perkataannya panas, masih diteror chat. Jadi ada dua macam senjata yang bisa digunakan oleh kolektor untuk membuat Anda gundah gulana. Daripada Anda diteror dua macam, kalau saya pilih diteror satu macam. Tapi jika mana Anda gini, kalau Anda pakai handphone jadul seperti yang saya katakan, artinya terornya adalah teror telepon by pulsa. Dan ketika, sekali lagi, saya tidak mengajarkan konten ini, tidak mengajarkan ujaran kebencian, tapi ketika Anda mau menelpon atau kepingin, umpama aja Anda mau konfirmasi saja, Anda sudah tidak bisa, karena Anda telepon dia, nomor handphone itu tidak akan aktif. Biasanya Anda diarahkan untuk telepon ke sebuah kantor collection department, dan itu pasti kalau Anda tidak tinggal di Jakarta, atau mungkin Anda kebetulan tidak tinggal di kota besar, Anda berarti harus berintro call mahal. Jadi itu saran saya. Kalau Anda pakai telepon, saya tidak bicara handphone Anda jadul ya, saya bicara handphone yang sudah smartphone pun, itu adalah kecerdasan Anda. Anda pilih diteror dua macam, ya di telepon, ya di chat, apa pilih diteror satu macam. Karena apa video yang sudah saya upload kemarin, manajemen stres hadapi teror kolektor via telepon, itu adalah saya mau memfokuskan hanya melalui chat. Dan ketika itu sudah Anda terapkan, di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana mengatasi teror secara chat ini, advantage-nya apa, dan kedahsyatannya jika mana kita mau membawa ini sebuah perkara akan saya jelaskan. Tapi saya tidak bisa banyak menjawab, intinya keputusan di Anda. Tapi smartphone saat ini juga sudah bukan lagi barang mewah jika Anda mencari smartphone yang sederhana. Semoga Anda bisa segera untuk mempertimbangkan saran saya. Hidup ini juga harus seperti tadi saya katakan, alam semesta ini mengajak kita untuk berubah. Tapi harapan saya adalah mengajak perubahan itu untuk yang lebih baik dan bukan untuk yang lebih jelek. Jadi dari handphone jadul menuju ke handphone Android atau mungkin smartphone, itu adalah nilai value-nya adalah Anda mulai harus mengerti tentang adanya teknologi yang memudahkan dalam segala hal, dan jika mana digunakan untuk kebaikan. Semoga pertanyaan Anda sudah terjawab, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Itulah topik serba-serbi hadapi kolektor episode yang ke-13, dan saya senantiasa menanti pertanyaan dari Anda sekalian, khususnya tentang teror kolektor ketika Anda berperkara sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Bisa Anda kirim melalui kolom komentar channel YouTube saya, bisa Anda kirim melalui email umasolusiindonesia@gmail.com, umasolusiindonesia sambung semua @gmail.com, ataupun melalui nomor handphone 0851 0051 7473. Atau Anda boleh datang bermain ke rumah saya di Jalan Patimura nomor 34 Solo.
dan ini semua gratis. Semoga Anda senantiasa sehat, semoga Anda senantiasa berbahagia, enjoy your life, tetap semangat, jangan menyerah, dan ingat, badai pasti berlalu.